Nah, oke baik pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami ya di program spesial kami acara Ngopi Bareng Ngobrol Pintar. Nah, sebelum masuk ke topik kami ya mungkin belum terlambat juga kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tentunya ya. Cuma ini mulai di penghujung puasa ya. Malam hari ini cukup istimewa, hadir di studio malam hari ini seorang tokoh yang cukup fenomenal ya, besar di Probolinggo ini ya gitu. Cuma lama keliling-keliling sampai ke seluruh dunia, cuma malam hari ini berkesempatan bisa hadir di studio. Kami ingin berbincang-bincang langsung dengan beliau seperti apa saja kegiatannya. Dan kembali lagi di Probolinggo setelah sekian lama banyak kegiatan baik di Jakarta ya, di hampir di seluruh kegiatan tentunya. Oke, selamat datang. Ya, terima kasih. Nah, ini saya bisa panggil Pak Ketum aja dulu ya. Selamat datang Pak Ketum. Ini ada label baru, Ketua Umum SPPGI ini. Ya, saya rasa panggilan itu normatif saja ya. Normatif, ya. Yang penting bagaimana kita bisa enjoy dengan sebuah panggilan itu. Paling tidak kebersamaan itu adalah sebuah keberkahan. Apalagi di penghujung bulan suci Ramadan ini banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita petik di dalam bulan puasa ini tentunya. Oke. Baik, Pak Haji Alam, ini orang Probolinggo juga sudah mulai kangen-kangen ini kayaknya ini ya. Nah, lama tidak pernah tampil di Probolinggo. Seperti apa saja kegiatannya, terutama khusus di bulan puasa ini? Ya, kalau kegiatan ya biasa saja kita sebagai umat Islam, yaitu berpuasa di siang hari, tentu melaksanakan ibadah tarwih di malam hari. Dan mungkin di penghujung ini ya kita mengeluarkan zakat sebagai orang muslim. Ya kira-kira seperti itu. Namun di balik hikmah bulan suci Ramadan itu ada 5 kandungan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah sebuah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya di dalam bulan suci Ramadan ini latihan untuk kita bisa sabar dalam semua hal. Ini penting ya, bukan cuma lapar dan haus ini ya. Ya, itu mungkin hanya sebuah ungkapan atau simbol-simbol, tetapi pada intinya melatih kesabaran dalam semua hal. Apalagi di saat-saat ini juga aroma-aroma politik itu sudah mulai bertebaran di mana-mana. Jadi kita harus enjoy untuk menangkapi itu, dan tentu kesabaran yang kita nomor satukan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi ini momen puasa terus sudah mulai masuk aroma-aroma politik ini. Ya, sudah ada bau lah ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, Pak Haji Alam ya, Ketua Umum Serikat Petani dan Pengusaha Gaharu Indonesia. Ini banyak masyarakat ya Probolinggo khususnya dan juga Indonesia dan dunia tentunya ya. Ini sudah beberapa kali menyaksikan Pak Haji Alam melakukan sebuah munas perdana yang luar biasa. Itu apa itu, Pak? Ya, tentu tidak terlepas dari sebuah gagasan dan inovasi anak bangsa. Ya, kita hidup ini adalah bagian daripada kreativitas ya. Jadi kita harus berkarya. Ada pepatah orang Bugis mengatakan bahwa reso patembangingi nama lomu naletei pamase dewata. Yang artinya jika ini di bahasa Indonesia kan artinya sebuah pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus tanpa berhenti. Itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu salah satu prinsip orang Bugis. Namun di Probolinggo ini saya juga selaku ketua KKSS, di mana warga Probolinggo ini yang berasal dari Sulawesi Selatan itu kurang lebih 5.000 orang. Dan mereka itu adalah pengusaha semua, Bung Lois. Ya tentunya sebagaimana yang selalu diatensikan kita sebagai warga anak rantau istilahnya, yaitu KKSS Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan oleh Bapak pembina kami, yaitu Bapak Yusuf Kalla, di mana beliau itu 2 kali loh menjabat sebagai wakil presiden. Uniknya di presiden yang berbeda. Nah, ini sebuah keunikan. Saya melihat ada sesuatu di sini. Oleh karena itu, beliau selalu menyampaikan kepada kita bahwa anak rantau itu ada satu hal yang selalu dipegang dan dijadikan itu sebagai jimat dimanapun Anda berada, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah itu dia, ini pepatah yang luar biasa. Jadi kami anak rantau itu bisa diterima dimanapun. Saya lama hidup di Papua, saya pernah di Palembang, saya di Kalimantan, ya alhamdulillah, saya pernah di Ambon, saya pernah di Tual. Kami tidak pernah ditolak. Dan hari ini saya di Probolinggo. Saya diberi sebuah keberkahan, saya bisa tinggal di sini. Ya pada tahun 2018 alhamdulillah ya kan, saya dicalonkan sebagai salah satu kandidat wali kota Probolinggo dari Partai PDI Perjuangan. Itu sebuah kebanggaan. Ini bajunya masih merah juga ini sampai dengan ya ini. Kalau saya ya identik lah saya dengan merah. Baik, Pak Haji, Pak Ketum, terkait tentang Munas ini mungkin warga Probolinggo juga kepingin tahu. Nah, atau juga dengan masyarakat yang ada di Sulawesi, yang ada di Papua, yang juga menyaksikan ini, kita kepingin tahu lebih jelasnya seperti apa. Kenapa sudah ada asosiasi yang dulu-dulu? Ini Pak Haji Alam kok buat yang baru lagi yang namanya SPPGI. Nah, karena warga Papua ya yang ada di Sulawesi dan juga seluruh pengusaha Gaharu tentunya tahunya itu ada. Kenapa harus buat yang baru lagi? Ya sebenarnya secara lahiriah SPPGI itu baru, Bung Lois. Namun secara hakiki SPPGI ini lahir sebelum Asgaring. Ini kalau kita mau bedah. Tetapi karena ini pertanyaan ya kita harus jawab. Artinya begini, dengan kehadiran SPPGI itu didorong oleh 2 hal. Yang pertama hal internal dan kedua adalah hal eksternal. Di mana saya melihat dalam kegiatan-kegiatan yang selama ini saya selaku ketua pengawas loh saya di Asgari, dan saya juga ketua penasehat, dan bahkan saya Korda se-Indonesia pada waktu itu. Tentu sebuah jabatan atau apakah namanya itu ya, petinggi di sebuah organisasi ya, saya cukup lumayan ya, mau berbuat boleh lah ya, ada fasilitas. Tetapi saya bukan tidak puas, tetapi saya melihat ada persoalan-persoalan yang perlu kita benahi. Untuk apa? Yaitu untuk kesejahteraan seluruh anggota. Tentu di mana kita berorganisasi itu butuh perlindungan, butuh manfaat. Manfaat daripada sebuah organisasi adalah sebuah wadah, ya kan? Di mana wadah itu siapapun yang bernaung di bawahnya itu dia tidak boleh, ketika dia hujan dia tidak boleh basah, dan ketika dia panas maka dia tidak boleh terkena panas itu atau sinar matahari itu. Ya ini yang saya rasakan di Asgari seperti itu, sehingga
timbul niat saya dengan dorongan dua hal itu untuk membuat satu organisasi baru yang namanya Serikat Petani Pengusaha Gaharu Indonesia yang mewadahi orang kecil. Oh, jadi itu ya, dua landasan utama itu ya. Landasan utamanya itu orang kecil, di mana pada saat ini dulu kan orang booming tanam gaharu. Sekarang mereka itu pada bingung mau jual kemana ini. Yang kecil-kecil. Yang kecil itu mau jual kemana ini? Kami sudah tanam dan itu jutaan pohon, Pak. Saya membagi gaharu itu dari tahun 2012. Bahkan di Purbolinggo ini saya pernah berikan kepada salah satu tokoh, yaitu Pak Zulkifli, itu 5.000 pohon untuk ditanam di Kerucil, kalau tidak salah itu tahun 2010 ya, kalau nggak salah. Dan memang sampai saat ini sering saya membagi-bagikan bibit gaharu itu untuk ditanam. Nah, mungkin dengan kehadiran SPPG ini untuk menjawab keluhan-keluhan para petani itu, sehingga insya Allah dalam jangka waktu dekat ini kami sebagai ketua umum ingin merekrut gitu. Dan bahkan hari ini juga saya sudah membuat parfum, ya, parfum dari hasil budidaya itu, namanya parfum SPPGI. Kira-kira seperti itu. Ini luar biasa nih. Yang luar biasa lagi kita melihat yang dilakukan Munas Perdana ini, kalau tidak salah di Jakarta, ya. Munasnya di Jakarta yang di sama Jakarta. dengan ada beberapa pengusaha dari Timur Tengah juga langsung hadir dan Betul. saya lihat langsung tekan kontrak ini. Saya rasa itu tergantung dengan kepercayaannya. Apapun yang kita lakukan, jika kepercayaan itu sudah luntur, itu susah untuk kita bisa kembalikan. Ya. Sebentar dulu Pak Haji. Selain seperti begitu ya, setelah Munas langsung ada MOU yang bikin penasaran, kok bisa para raja dan sultan Nusantara ikut hadir ini. Ini aneh nih Pak Haji, bisa mengumpulkan dari Garut. Ya, itu adalah sebuah rahmat menurut saya. Saya berpikir pada waktu itu kebetulan saya sangat dekat dengan salah satu sultan atau raja di Nusantara ini. Ada beberapa raja lah saya kenal dan sering berkomunikasi, bahwa untuk merekrut teman-teman di daerah, ya tentu kita libatkan sebagai pewaris Nusantara, yaitu para raja-raja dan sultan yang ada di sana, sehingga memudahkan kita untuk merekrut teman-teman yang punya budidaya, yang punya gaharu di tempat masing-masing. Dan itu berhasil, Bung Lois. Ini sudah banyak yang minta untuk kita datang. Kemarin kita datang di Papua, Raja Tabi ya, sudah berkomunikasi dengan direktur saya di sana, yaitu Habibi, dan bertemu langsung datang di tempatnya. Ya, banyak hal yang dibicarakan. Dan insya Allah kita ada kerjasama ke depan bagaimana membangkitkan semangat anak bangsa, sehingga gaharu yang ada di Nusantara ini bisa mengharumkan Indonesia tentunya. Ini ada yang aneh loh. Setelah melakukan Munas yang luar biasa, dihadiri para tokoh ya nasional, ya betul, raja dan sultan Nusantara, betul, ada beberapa pengusaha dari Timur Tengah, betul. Yang jadi soal, kantor pusatnya kok di Probolinggo ini? Jadi begini, Bung Lois. Kenapa tidak di Jakarta saja? Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah. Lah, ini apa? Ini. Saya besar di. Begitu sayangnya sama Probolinggo ya. Jadi bukan persoalan sayang, tetapi ini adalah sebuah sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Bahwa di Probolinggo ini adalah sentral gaharu dunia loh. Di mana gaharu di Probolinggo ini dalam per tahunnya itu 1.400 ton yang harus transit di Probolinggo ini. Sehingga itulah yang beredar di mana-mana, di beberapa negara, terutama di Timur Tengah, Bung Lois. Sehingga itulah saya tidak di sini harus menjadi kantor pusat Serikat Petani Pengusaha Gaharu, karena di sini tempatnya sebenarnya.
Namun itu sumbernya dari Papua, dari Kalimantan, dari Sorong, dari Sumatera, itu masuk di Probolinggo. Dan Bung Lois tanpa disadari, itu beberapa negara itu sudah berkunjung ke Probolinggo. Yang negara-negara pemakai gaharu ya, terutama Timur Tengah, Cina dan lain sebagainya, itu sudah beberapa negara sudah berkunjung di sini di kantor saya. Wah, ini luar biasa. Probolinggo menjadi sentra gaharu dunia. Ini orangnya. Ya, saya katakan itu karena ini satu-satunya di dunia. Dan perlu juga dulu waktu yang jadi soal Probolinggo tidak punya gaharu tapi jadi sentra gaharu ini. Bukan persoalan punya atau tidak punya, tetapi Probolinggo adalah sebuah keberkahan. Kenapa? Kenapa gaharu itu bisa transit loh di sini? Sedangkan Probolinggo itu bukan penghasil gaharu. Artinya kita tidak tahu doa apa yang pernah dipersembahkan oleh nenek moyang kita yang ada di kota Probolinggo ini, sehingga sebuah, jadi begini Bung Lois, ada 3 benda dari surga. Yang pertama itu adalah air Samsan ya. Yang kedua adalah Hajar Aswad, dan yang ketiga adalah gaharu. Kenapa? Pohon surga. Pohon surga ada di Probolinggo. Nah, dan satu hal Bung Lois, tetapi ini saya lupa, itu hadis ya, ini hadis, dan itu sahih, bahwa ada satu pintu di hari kemudian di surga itu, untuk tempatnya lewat tempatnya masuk orang-orang yang pernah membakar kayu gaharu. Ada satu pintu Pak di hari kemudian yang dilewati oleh orang-orang yang pernah membakar kayu gaharu. Jadi saya melihat ya di Probolinggo ini lebih daripada 75%, ya kan? Luar biasa ini. Ada 5.000 pengusaha gaharu di Probolinggo. Betul. Semuanya adalah masyarakat Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Dan ini ketuanya. Luar biasa. Dan kita bangga jadi orang Probolinggo. Siap. Karena Probolinggo dikenal dunia menjadi sentra gaharu dunia. Ini luar biasa jasanya Bang Haji ini ya. Alhamdulillah. Kita hidup itu harus berbuat ya. Sebetulnya rugi tidak pilih Pak Haji. Boleh berbeda. Tetapi kebaikan itu kita harus bersama Bung Lois ya. Ini luar biasa ini ya. Oke. Luar biasa. Ini saya lihat di posting-posting mobilnya sudah mulai branding-branding. Ini branding apa lagi nih kan? Wah, kalau itu lain lagi nih. Sudah mulai branding-branding. Ini keluar dari jalur sebenarnya nih. Saya dengar informasinya ini Sulawesi Selatan 1. Kok jadinya ada di Senayan ini? Ada apa lagi nih? Ya jadi begini. Kira-kira 8 bulan, 9 bulan yang lalu, saya selalu datang di Sulawesi Selatan, dari batas kota ke desa ke pelosok-pelosok di 24 kabupaten kota untuk melihat perkembangan apa yang harus saya lakukan jika saya kembali kampung. Itu awal. Dan waktu itu saya mencoba untuk belajar, terutama bertanya kepada diri saya bahwa pantas enggak saya pulang kampung tahun 2024. Dan saya melihat fenomena-fenomena yang ada itu sepertinya akan terjawab pertanyaan itu. Lalu kemudian saya mencoba merapat ke keluarga sahabat-sahabat saya di di Makassar waktu itu, bahwa saya ingin mencalonkan diri menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Dan salah satu petinggi partai saya sudah menyampaikan saya mau calon gubernur Sulawesi Selatan. Dan bahkan banyak yang datangi saya di Jakarta untuk bertemu. Lambat laun saya melihat, wah, kalau saya jadi gubernur Sulawesi Selatan, bisa saja saya menjadi orang egois ya Bung Lois.
Tentunya saya tidak bisa kemana-mana karena saya punya tanggung jawab masyarakat Sulawesi Selatan. Saya mungkin jarang sudah ke Probolinggo, saya jarang ke Papua, di Jakarta tentunya kan. Nanti ada mungkin kegiatan baru saya bisa ke sana. Langsung saya diberi dua pilihan, apa gubernur atau DPR RI. Cukup lama saya mencoba untuk memutuskan hal ini dan saya putuskan untuk maju sebagai calon DPR RI Dapil 2 Sulawesi Selatan dari Partai PDI Perjuangan, Bung Lois. Wah, ini luar biasa ini. Ini sepertinya masih lagi bicara tentang Probolinggo. Rasa sayangnya di Probolinggo sih nggak mau jadi Sulawesi Selatan 1 ini ya. Siap. Jadi. Tapi orang Probolinggo juga kangen loh. Suruh maju 2024 ini. Ya, terima kasih. Saya rasa saya melihat perkembangan politik Probolinggo cukup bagus. Tetapi jika ada yang lebih bagus ya kenapa tidak? Ya toh? Saya ada pesan filosofi dari orang tua saya bahwa seribu kejelekan orang itu kepada kita, dan dia pernah berbuat baik kepada kita sekali saja, maka lupakan 1000 itu, ingat yang satu itu. Dan itulah yang saya selalu melatih diri saya untuk selalu mewariskan kepada anak-anak saya, bahwa ya seperti itu yang saya diajarkan oleh keluarga kami, Bung Lois. Banyak cerita semestinya ya. Ada sejarah berdirinya Probolinggo menjadi sentra gaharu dunia. Muncul lagi, berdiri lagi yang namanya Serikat Petani dan Pengusaha Gaharu Indonesia, menyedot para pengusaha dari luar negeri untuk berkunjung ke Probolinggo. Nyatanya sekarang harus ke Senayan, ini bukan untuk Probolinggo. Siap. Doakan Bung Lois. Seluruh masyarakat Probolinggo mohon doakan saya bisa duduk di Senayan. Ini untuk kita semua. Tapi waktu berkunjung kemana-mana, bantuan kemana-mana bawa nama Probolinggo loh, itu saya lihat itu. Saya rasakan Pak, ya saya orang Probolinggo, Bung Lois. KTP ku Probolinggo loh. Di mana bumi dijunjung ya? Iya, saya orang Probolinggo. Di situ bumi. Saya hanya lahir di Sulawesi Selatan, tapi saya orang Probolinggo. Itu dia filosofi yang perlu kita tiru. Lebih baik hujan batu di negeri sendiri, kan begitu. Nah, oke. Baik, Pak Haji Alam, ini masyarakat lagi nonton ini. Kasih salam-salam sedikit dong. Sebentar lagi kita ada di penghujung puasa dan sebentar lagi juga mau masuk di Lebaran ini. Tidak salahnya bisa diucap dari sekarang. Yang ada di Papua, yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, bahkan yang ada di luar negeri, yang sebentar lagi akan menyaksikan acara kami bersama dengan Ketua Umum Serikat Petani dan Pengusaha Gaharu Indonesia, Haji Samsu Alam, Sarjana Ekonomi. Baik, terima kasih untuk seluruh warga masyarakat Probolinggo dimanapun Anda berada, seluruh warga KKSS dimanapun Anda berada, dan juga insya Allah tanggal 29 sampai tanggal 30 ada lagi pertemuan namanya PSBM, yaitu Persatuan Saudagar Bugis Makassar, yang dilakukan atau dilaksanakan di setiap tahunnya di Kota Makassar itu, Bung Lois. Apa kabar semuanya? Agak karebah. Semoga kita sehat selalu tentunya. Juga para petani, pengusaha gaharu Indonesia dimanapun Anda berada, juga para buyer gaharu di seluruh dunia yang menonton tayangan ini, saya mengucapkan selaku Ketua Umum SPPG Serikat Petani Pengusaha Gaharu Indonesia, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih untuk semua, terutama pemirsa CB TV News. Kita sangat
berterima kasih kepada CBTV News sudah menjadi bagian dari Serikat Petani Pengusaha Gaharu Indonesia. Ewako CBTV News. Terima kasih. Assalamualaikum. Bisa ditutup? Bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya spesial bersama dengan Haji Samsu Alam, Sarjana Ekonomi, Ketua Serikat Petani dan Pengusaha Gaharu Indonesia, yang sebentar lagi juga akan menuju ke Senayan. Apa kabar Sulawesi Selatan? Jangan lupa. Ya. Oke. Demikianlah liputan kami dari Probolinggo, Jawa Timur, CBTV News Indonesia, berita seputar Probolinggo.